di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah istilah terminologi kosakata gitu ya, yang cukup mungkin udah familiar, cuman sebenarnya makna sebenarnya apa sih gitu kalau misalkan kita mengulik dari pembahasan tentang NPD begitu ya, Narcissistic Personality Disorder. Ada kata yang sering disebut yaitu baiting. Baiting itu pada dasarnya artinya apa ya? Mancing atau kayak pancingan gitu ya. Nah, pancingan ini bisa dilakukan oleh atau biasa dilakukan oleh seorang narsisis setelah itu kayak supply-nya itu mulai udah agak ngumpulin logika gitu ya. Kembali logikanya udah mulai agak pulih gitu kan ya, mungkin udah mulai kayak masuk ke level 5 atau 6 di fase kesembuhan ya. Pastiin kalian udah nonton videonya yang judulnya level kesembuhan, itu dimana narsis akan berusaha untuk melakukan baiting untuk memacu drama lagi, chaos gitu ya, agar bisa mendapatkan apa? Tentunya power dan kontrol lagi. Nah, bisa juga dengan cara apa ya, baiting ini macam-macam gitu ya. Pertama, bisa untuk mengulangi siklusnya kembali lagi ya, love bombing, devalue, discard, diulang lagi. Bisa melakukan gaslight lagi, bisa untuk balik lagi mempermainkan perasaan, atau bisa manipulasi lagi. Ya juga bisa mendapatkan akses asas manfaat yang mungkin kalau kalian udah mulai agak move on gitu, asas manfaat yang kalian berikan tentunya udah berkurang. Nah, dimana dia ingin mendapatkan kembali gitu ya. Pertanyaan dasar yang akan kita jawab sebagai pembuka gitu ya. Jadi apa itu baiting sebenarnya? Baiting di dalam konsep pembahasan Narcissistic Personality Disorder artinya adalah segala perilaku untuk mengembalikan supply agar supply memberikan fuel kembali dengan cara melakukan provoke, memacu atau men-trigger reaksi emosional gitu ya, yang sifatnya itu bereskalasi atau bisa ditambahin gitu ya, pressure-nya bisa ditambahin. Kalau misalkan dia melakukan A dengan posisi sekian tidak berhasil memancing reaksi emosional supply-nya, dia akan terus mengeskalasi agar ditambah sampai akhirnya kayak dalam tanda kutip ya, kapan sih supply ini kalau ditekan tombolnya bisa meledak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian nanya sebenarnya apa sih yang mereka mau gitu ya, mereka menginginkan reaksi emosional atau fuel gitu ya. Supply itu akan sadar gitu ya, pada fase itu level kayak 5 atau 6 gitu akan sadar bahwa oke, aku udah tahu bahwa aku tuh perlu move on gitu. Tapi sebenarnya kondisi level 5 atau level 6 itu kan masih berat banget gitu kan, dan belum bisa move on sepenuhnya gitu kan. Bahkan yang udah sampai level 8 atau 9 pun masih bisa loh kepleset untuk balik lagi ke level awal-awal gitu kan. Masih berusaha ngumpulin logika kembali, kayak connecting the dots gitu ya, banyak titik-titik yang terpisah kemudian disambungin untuk gather data yang diproses menjadi satu kesatuan yang make sense gitu ya. Kumpulin kita self esteem lagi gitu ya, pertahan-tahan nonton video untuk nambahin ilmu gitu kan. Jadi intinya supply ini punya hasrat untuk ingin pulih gitu ya. Nah, sayangnya narsisis tuh nggak seneng ini guys gitu ya. Nah, mulailah narsisis akan melakukan kebiasaannya yaitu perilaku baiting gitu ya. Harus poking. Kok asas manfaat aku berkurang? Kok kamu ngabain aku? Nah, baiting ini akan terjadi bisa dalam jangka waktu yang tertentu atau bahkan bisa juga seketika. Misalkan kalian mengabaikan, bisa loh terjadi baiting cuman dalam waktu 2 atau cuma sampai 3 hari gitu, atau baiting yang dilakukan setelah sekian lama juga bisa kalau narsis ini mungkin lagi sibuk sama supply yang lain gitu kan. Nah, kemudian banyak nanya, kok ngapain sih kalau memang dia udah discard aku, udah nggak mau, udah bilang, udah ngata-ngatain, udah ngatain aku tuh yang jelek-jelek semua gitu, terus ngapain kok dia masih kayak poking aku gitu, kayak masih bahkan yang kayak ngajak balikan lagi gitu ya. Nah, sebenarnya apa pemikiran aneh yang melandasi baitingnya dia gitu kan. Nah, karena mereka itu selalu memandang dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Mereka itu dengan kalian cuek atau kalian tidak memaafkan lagi, yang biasanya kalian di abusive, maafin lagi. Tapi kok kayaknya setelah belajar edukasi atau setelah banyak nonton video tentang narsisis, mungkin gitu kalian udah nonton video-video yang sebelumnya, kok kalian ini merasa
wah pengen stepping up untuk sembuh gitu. Nah di sini narsis itu merasa kalian ini tuh jahat gitu ya, tidak patuh, kalian ini tega gitu. Dan reaksinya narsis ini merasa dirinya sebagai korban gitu yang diabaikan. Kok tega sih nyuekin dia, kok tega kalian ngeblok dia, kok tega banget yang biasanya udah terbiasa kok maafin, yang udah terbiasa kok jadi keset, tiba-tiba kalian berubah gitu. Nah dia menganggap kalian itu tega. Nah baiting narsisis gitu ya, dalam pembahasan ini tuh apa aja definisi konkretnya. Nomor 1, simple, reach out, atau menyapa kalian kayak nggak ada apa-apa. Nah, terus kalian cuek gitu kan, karena eskalasinya masih kecil. Mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan kayak ngetes. Kalau kamu nggak balas chat, ibaratnya kamu belum berhasil untuk yang di eskalasi rendah gitu kan. Terus akan mulai kata-kata yang ya mungkin agak unik gitu ya, bisa dibilang. Dari contoh beberapa sharing tentang baiting gitu ya, saya dengar cerita dari beberapa yang sharing itu emang agak lucu gitu. Ada seorang yang ya memang kayak 90% mungkin narsisis gitu ya. Dia bisa ngechat gini, setelah dia ngechat berkali-kali dicuekin, diblok gitu, kemudian di SMS dengan tentunya nomor baru gitu kan. Kalau kamu nggak balas chat aku sampai maksimal malam ini, aku anggap kamu udah nggak mau sama aku ya. Soalnya aku udah mau jalan sama yang lain gitu. Jadi kalimatnya tuh pasif agresif. Artinya kayak sebenarnya dia itu kayak cari perhatian, tapi perhatian dengan gengsi yang setinggi langit gitu ya. Jadi kalimatnya memang jadi ambigu kan, kontradiktif gitu. Kemudian ada juga kalimat, kalau emang kamu udah ninggalin aku begini, ya kamu jangan salahin aku ya kalau misalkan terjadi apa-apa. Itu kan aneh, pertanyaan apa, kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan banyak tafsir. Maksudnya kalau misalkan aku memang udah cut relationship itu karena memang sudah tidak tahan dengan perilaku abusif, terus dia ngomong justru kalau kamu ninggalin aku begini, jangan salahin aku ya kalau terjadi apa-apa. Nah itu kan kalimatnya sangat ambigu gitu ya. Kemudian yang nomor 2, baiting yang mungkin kalian merasa kaget atau shock, tapi kalau di dunia NPD itu sebenarnya biasa, tahu nggak apa? Ancaman bunuh diri gitu ya. Dengan kata-kata, aku mending mati aja deh kalau nggak ada kamu gitu kan. Kayaknya yang ngedown banget, padahal selama ini yang abusif dia gitu kan. Kamu orang paling jahat gitu. Kalau aku sampai kenapa-napa, kan kalimatnya selalu ngegantung kan. Kalau aku sampai kenapa-napa, ya mungkin maksudnya sampai dia bunuh diri atau gimana. Ingat ya, itu karena kamu gitu. Jadi kayak selalu udah dikasih beban dulu nggak sih di supply-nya gitu. Kalau dia kenapa-napa itu karena kamu. Kalau misalnya kamu nyuekin aku, ngabain aku, berarti kamu yang jahat, kamu yang tega gitu kan. Kemudian yang nomor 3, baiting itu ada juga yang dengan apa? Ya jelaslah dengan kata-kata kasar, karena kan tujuannya untuk memancing reaksi emosional. Dengan eskalasi, contohnya apa? Komentar negatif, hujatan, cacian, sampai makian, sampai ancaman gitu ya. Jadi itu termasuk eskalasi baiting ya, udah masuk ke kata-kata kasar. Nah kalau kalian masih diem aja, nggak berhasil terpancing reaksi emosionalnya, akan terjadi eskalasi lagi, yaitu apa? Yang nomor 4, mulailah dia reach out ke orang lain gitu, ke temen, ke sahabat, atau bahkan teman-teman yang notabene nggak gitu-gitu deket banget ya, teman-teman yang di sosial media gitu. Bisa dengan apa? Ngirim-ngirim foto-foto kalian yang harusnya privasi gitu ya, di-share ke teman-teman Facebook kalian yang bahkan dia juga nggak kenal gitu ya, untuk memancing reaksi emosional. Bisa berhasil ini, walaupun supply itu udah blok semua media, tapi dia tuh kayak cari gara-gara gitu loh, kayak nyebar drama-drama yang tujuannya memaksi reaksi emosional kalian gitu kan. Kemudian yang nomor 5, kalau sampai ke teman-teman atau ke sahabat-sahabat nggak berhasil juga kalian dikena baitingnya, bisa sampai reach out ke biasanya apa? Ke keluarga, ke orang-orang yang kita sayang. Nah kalau yang nomor 5 ini biasanya bikin gagal gitu ya. Nah selanjutnya kalau misalkan kalian yang nomor 4 tadi reach out ke teman-teman, ke teman sosmed atau sahabat gitu masih nggak berhasil juga, biasanya itu eskalasinya apa? Ke teman-teman yang deket atau keluarga lah gitu, ke orang-orang yang kita sayang. Nah ini biasanya juga yang bikin gagal. Soalnya kalau orang-orang yang deket kan mereka biasanya mulai nanya ya, kamu ini ada apa ya sama dia? Kok dia sampai kontak aku gini, sampai ngirim-ngirim foto yang aneh-aneh, bla 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 bla. Nah ini
Jadi ada potensi yang merugikan kalian, biasanya diomong-omongin yang enggak. Nah biasanya ini sulit banget kita nggak terpancing dengan pancingan ini gitu ya kan. Karena mereka juga bisa kayak mulai ngomong bahwa rahasia-rahasia yang seharusnya privasi dijadiin pancingan untuk melakukan baiting gitu kan. Kemudian yang nomor 6, baiting yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang narsisis apa? Nyebarin rumor-rumor aneh, smear campaign sampai ke lingkungan kerja. Lihat tuh, misalkan kalian udah mulai jalan sama siapa, tuh lihat tuh temennya, pacar barunya, ya lihatlah, jelas banget lah mantan gue ini orangnya apa ya, kayak money oriented lah, dia pasti sukanya yang matre gitu. Terus mungkin ada juga yang tuh lihat tuh dia lagi bisnis sama temennya, udahlah nggak bakalan sukses, udah jelas aku tuh tahu sendiri sejarahnya dari dulu tuh dia emang nggak bisa masak, juga nggak jago manajemen, mau sok-sokan jadi buka bisnis gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan kalian udah mulai level healingnya udah agak tinggi gitu ya, dia mah gampangan lah, murahan, sebar kelemahan kalian, yang dimana narsisis itu kan kayak udah mempelajari dan kemudian dia melakukan smear campaign atau rumor-rumor aneh gitu ya. Nah dari nomor 1 sampai 6 ini karena eskalasinya makin tinggi, ya biasanya sih agak susah kita gak kena baiting. Nah memang kalau udah survive, udah bisa healing, usahain jangan kena baiting. Tapi kalau misalkan kena pun ya harus wise, flat, dan juga bener-bener hanya merespon apa yang bener-bener kalian perlu klarifikasi gitu ya. Dan akhirnya kita tidak perlu melayangkan reaksi emosional gitu ya. Antara bereaksi dan merespon itu berbeda. Kalau kita merespon dengan cara yang bijak, narsisis nggak berhasil. Tapi kalau kalian udah meluap-luapkan, meledak-ledakan reaksi emosional, berarti narsisis berhasil gitu ya. Narsisis bisa banget loh mencium feel itu dan bisa mendeteksi bahkan rasa ketakutan kalian. Kalau ada ancaman-ancamannya itu, kalau dia lagi ngomong lebih baik dia mau mati aja segala macam, atau bahkan pura-pura sakit. Nah mereka bisa banget sensitif, tahu bahwa sebenarnya kalian tuh bisa dipancing atau enggak. Karena dalam hati dia berkata bahwa, lihat kan, kamu udah tahu kan sebenarnya kamu tuh nggak bisa menghindar dari aku gitu. Kamu mau nggak peduli sama aku, tapi kamu nggak bisa gitu kan. Karena sebenarnya mereka tahu bahwa masih ada unsur trauma bond gitu ya. Terus muncul pertanyaan, apa gunanya baiting ini untuk narsisis gitu kan? Kenapa kok dia masih kontak aku? Kenapa kok dia masih ngajak balikan? Kenapa kok dia ancam-ancam yang aneh-aneh? Kenapa dia itu sangat black and white gitu ya? Kenapa gitu kan? Nomor 1, jelas ingin mengembalikan supply, ingin mengembalikan feel-nya dan asas manfaat. Kemudian nomor 2, emang tipikal orang mengidap narcissistic personality disorder, emang hobinya chaos dan suka drama, dan kayak ada kebiasaan berperan sebagai antagonisme gitu ya. Kemudian nomor 3, mencari pusat perhatian, yaitu fuel validasi dengan adanya triangulasi untuk keuntungannya dia. Kemudian ketika kamu melakukan reaksi emosional, kemarahanmu itu dianggap valid gitu ya. Kenapa? Karena dia akan berpikir, kok enak ya kamu udah mau seneng-seneng, jangan enak dong, masa kamu udah mau sukses lagi, kok enak ya kamu kayaknya udah bahagia, udah lebih sukses dari aku. Nah itu tuh nggak seneng mereka. Jadi kalau kalian dipancing kembali reaksi emosionalnya, kena baiting, kan kalian akan chaos lagi, drama lagi, ya ibaratnya proses healing kalian terhambat gitu kan. Kemudian yang nomor 3, dia itu sedang memproyeksikan seberapa chaos di dalam diri dia, itu harus dipancarkan, diproyeksikan ke orang lain gitu ya. Disorder ini kan chaos inside, they are insecure, rapuh gitu kan. Nah yang ada di dalam ini kemudian dicekokin ke orang lain, ke supply-supply-nya ini untuk ikutan chaos gitu ya. Jadi kayak ibaratnya mencari tawanan agar ada peran-peran untuk menjalankan dramanya gitu kan. Nah ibaratnya kayak apa yang chaos inside dicekokin ke orang lain gitu kan. Nah kalau misalkan kalian udah dari menjalani proses level healing gitu kan, ada loh yang chat ya, tapi aku kangen banget, tapi aku pengen banget ketemu, tapi aku pengen banget ngontak gitu. Boleh, kalian kangen boleh, kalian marah boleh, nggak terima boleh, keki boleh, tapi kalau bisa jangan biarin itu ketahuan. Karena kalau misalkan itu semua ketahuan, itu berubah menjadi feel yang sangat nikmat. Kalau narsis sudah mulai nekat dan mengerikan gitu, pakailah jalur hukum dalam koridor yang benar gitu kalau memang diperlukan. Walaupun sebagian besar ya nggak sampai level ini kok, baiting nggak sampai level harus
ekstrim. Tapi kalau ditanya ada nggak yang ekstrim, ada ya, beberapa ekstrim gitu, terutama smear campaign yang parah banget, terus juga ancaman-ancaman yang nekat gitu ya, ya mungkin narsisisnya yang udah bener-bener nggak bisa mengontrol diri lagi gitu ya. Nah memang kita dengan adanya baiting susah banget untuk kita stick untuk golden rule kita yang no contact itu kan, karena untuk kita stick dengan golden rule itu kita nggak boleh kepancing gitu kan, kita harus as cool as possible gitu kan. Jadi ya memang kalau bisa nggak kepancing itu lebih bagus, tapi kalau misalkan kalian kepancing pun jangan bereaksi tapi merespon. Jadi ibaratnya jangan memiliki reaksi emosional yang berlebihan gitu ya. Kalau kalian teman-teman yang udah sampai di video ini, semoga video ini bermanfaat dan juga bisa membantu kalian gitu ya. Kenapa kok misalkan mereka melakukan itu? Nah, semoga video ini bisa menjawab gitu ya. Jadi intinya narcissistic personality disorder emang memiliki pola perilaku untuk melakukan baiting ya, di saat yang biasanya tadi itu supply udah mulai mau agak memberi jarak gitu ya. Jangan lupa mampir ke sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.